Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3931 sampai bab 3933. Oke, kita langsung aja. Bab 3931. Berbicara tentang ini, Song Wantin berkata dengan penuh arti, nomor 035, 210 miliar dolar Amerika Serikat adalah harga yang Anda bayar sendiri barusan, yang membuktikan bahwa ini berada dalam kisaran toleransi Anda. Saya pribadi berpikir bahwa Anda dapat menetapkan kembali harga pada harga ini. Kesepakatannya sudah menjadi desa lain. Jika Anda masih belum puas dan mencoba melanjutkan pemotretan ulang, maka saya hanya dapat mengatur staf untuk meminta Anda pergi. Segera setelah itu, Song Wantin berkata lagi, jika pil peremajaan ini dijual seharga 72 miliar dolar Amerika Serikat pada nomor 016, kami akan kehilangan hampir 300 juta miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan kutipan 370 miliar barusan. Tapi bagi kami, 300 miliar dolar tidak masalah. Aturannya yang paling penting. Kami tidak akan ragu untuk mengusir siapapun yang mencoba menentang aturan dan keadilan lelang kami. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tidak diterima di sini. Tiba-tiba ada bunyi gedebuk di tengah Fei Jianzhong. Dia ingat bagaimana Hao Yuanzheng diusir barusan dan tahu di dalam hatinya bahwa dia sedikit terbawa suasana. Dapat kesempatan seperti ini sudah merupakan berkah dari Tuhan. Apalagi yang harus saya khawatirkan. Memikirkan hal ini, dia segera melepaskan perjuangannya dan berkata, saya bersedia membayar 210 miliar. Bernard Arnault tiba-tiba pingsan dan berkata, Nona Song, orang tua ini berbicara begitu banyak omong kosong. Mengapa Anda tidak mengusirnya? Dia harusnya segera pergi dari sini. Song Wantin berkata dengan suara dingin, nomor 016. Jika ada yang tidak angkat bicara setelah aku memperingatkannya untuk dikeluarkan, aku akan mengeluarkannya secara alami. Jadi, mulai sekarang, kamu dan nomor 035 tidak boleh mengatakan omong kosong lagi. Jika tidak peduli apa, siapapun itu akan dikeluarkan dan pil peremajaan ini akan dibagi kembali menjadi 4 bagian dan dilelang di tempat. Penonton segera mendidih dan seorang berseru, keluarkan mereka berdua. Song Wantin memandang pria itu dan berkata dengan dingin, nomor 173, jika kamu membuat keributan lagi, aku akan meminta staf untuk mengeluarkanmu. Penonton tutup mulut. Fei Jianzhong tidak berani lagi melakukan apa yang dia pikirkan dan segera berkata dengan tegas, saya bersedia membayar 210 miliar. Tolong beri saya nomor telepon dan saya akan mengatur pembayaran sekarang. Bernard Arnault tiba-tiba pingsan, menutup wajahnya dan menangis. Staf segera menyalakan ponsel ke Fei Jianzhong dan Fei Kexin di dalam kotak akhirnya menghela napas lega. Lelang ini benar-benar pasang surut dan bahaya baginya. Untungnya dia bisa bertahan sampai akhir. Baru saja dia benar-benar khawatir bahwa antusiasme kakek dalam bisnis dan bisnis akan muncul. Kemudian dia akan menghancurkan kartu putus asa. Untungnya lelaki tua itu akhirnya mengalah dorongan hati dengan akal sehat. Fei Kexin sangat takut kakeknya akan meninggal sebelum waktunya. Karena jika demikian, keluarganya akan kehilangan dukungan sepenuhnya. Pamannya pasti akan mengusir keluarganya setelah pemakaman tanpa ragu-ragu. Dan selama kakeknya bisa bertahan, itu adalah kesempatan baginya. Pada saat ini, Fei Jianzhong sudah menyerah berjuang jauh di dalam hatinya. Meskipun harga dinaikkan oleh Hao Yuanzheng menjadi 210 miliar, langkah demi langkah ini membuatnya sangat menyakitkan. Tetapi dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun kehidupan yang akan dibawa Han Jundan, bagaimana juga ini masih sepadan. Jadi dia ambil ponsel yang diberikan oleh staf langsung menelpon kepala pelayan kepercayaannya yang paling terpercaya. Ketika panggilan terhubung, dia berkata, Aceng, segera hubungi rumah lelang dengan 200 miliar dolar Amerika Serikat yang disiapkan oleh Bank Swiss dan beritahu berapa mitra terdekat kami sehingga mereka dapat dengan cepat mengumpulkan 10 miliar
untuk pelelangan. Ayo di sini, janjikan mereka tingkat bunga pinjaman yang tinggi di industri dan berjanji bahwa mereka akan menerima perawatan khusus dari keluarga Fei kami di masa depan. Pastikan untuk bergegas. Untuk Fei Yanzhong, seorang pria besar dengan kekayaan bersih hampir $1 triliun, mudah untuk meminjam $10 miliar untuk sementara. Selama Anda mengucapkan kata-kata tadi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mematahkan kepala mereka dan buru-buru mengirimkan mereka uang. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang bernama Aceng terdiam sesaat di ujung telepon dan kemudian tersedak. Tuan, 2 jam yang lalu, Tuan muda tertua telah mengaktifkan rencana darurat tingkat tinggi dari Dewan Direksi, membekukan semua 200 miliar yang Anda siapkan. Kita lanjut lagi ke bab 3932. Kamu, apa yang kamu katakan? Mendengar ini, mata Fei Yanzhong menjadi hitam dan dia hampir pingsan di tempat. Untungnya, ada Yuan Jiku di sampingnya untuk mendukungnya. Dan pada saat yang sama, dia menekan keras mulut harimaunya sehingga dia sadar kembali. Segera setelah itu, dia bertanya dengan marah dan keras, kualifikasi apa yang dimiliki bajingan itu untuk mengaktifkan rencana darurat tingkat tinggi Dewan Direksi? Aceng menjelaskan, Tuan muda tertua mengadakan pertemuan dengan semua direktur dan mendaftarkan semua detail dana yang Anda gunakan untuk dimobilisasi ke rekening Bank Swiss Group. Dia berkata kepada Dewan Direksi bahwa Anda telah menyiapkan 200 miliar dengan meriah hanya untuk membeli Alexis yang halus. Dia percaya bahwa kewarasan Anda telah mengembangkan bias kognitif yang besar karena status kesehatan Anda saat ini. Jika Anda terus menjabat sebagai ketua, itu akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi grup, dan itu akan menimbulkan krisis dan resiko besar bagi pengikut grup-grup untuk operasi dan resiko jadi rencana darurat tingkat tinggi diaktifkan. Ngomong-ngomong, Aceng melanjutkan, di Dewan Direksi, kecuali saya, semua anggota Dewan lain juga memberikan suara mendukungnya dalam meluncurkan rencana darurat tertinggi. Dan dia juga berhasil terpilih sebagai pejabat ketua sementara kelompok tersebut. Perintah pertama setelah pejabat ketua adalah membekukan uang tunai 200 miliar yang telah Anda siapkan di Bank Swiss. Mendengar ini, Fei Yanzhong langsung pingsan. Rencana darurat tinggi adalah seperangkat rencana yang dirumuskan oleh Dewan Direksi Feijia untuk menangani keadaan darurat. Sama seperti Wakil Presiden Amerika Serikat, ketika Presiden dalam bahaya, dia dapat segera mengambil alih Presiden dan mengeluarkan perintah atas nama Presiden. Itu adalah untuk menangani keadaan darurat yang paling serius dan mendesak. Namun, jika Anda ingin mengaktifkan rencana darurat ini, Anda tidak bisa hanya membicarakannya. Harus ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa situasi darurat benar-benar mendesak. Dan itu dapat diaktifkan secara konfirmasi oleh sebagian besar anggota Dewan. Namun, Fei Yanzhong tidak pernah bermimpi bahwa putra sulungnya, yang juga pewaris berikutnya dari keluarga, akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk mengambil alih masalah, bahwa dia akan membeli kembali Hao Chundan untuk mengaktifkan keadaan darurat tertinggi, rencanakan dan rebut kekuasaan secara diam-diam. Terlebih lagi, hal pertama yang dia lakukan setelah merebut kekuasaan adalah membekukan dana kelompok di Bank Swiss dan benar-benar menghentikan pikirannya untuk menawar Hao Chundan. Dan pada saat ini, Fei Yanzhong sangat marah dan menyesal. Dia tidak hanya menyesal tidak melihat wajah asli putranya, tetapi juga menyesal tidak mentransfer dana untuk membeli Hao Chundan ke akun pribadinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah jumlah besar 200 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Undang-Undang Pajak Amerika Serikat, menggunakan akun grup untuk membayar tidak hanya dapat menghemat pajak penghasilan pribadi Fei Yanzhong, tetapi juga memungkinkan staf keuangan untuk menggunakan barang-barang lain untuk memasukkan uang tersebut ke dalam biaya operasional perusahaan. Dengan cara ini, tidak hanya pajak orang pribadi yang dibebaskan, tetapi juga keuntungan perusahaan akan berkurang dan beban pajak perusahaan akan berkurang. Di Amerika Serikat, bahwa jika orang kaya membeli tiket pesawat atau mobil,
mereka menggunakan uang perusahaan dengan pengeluaran Hao Chundan yang begitu besar, bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan akun pribadi mereka. Oleh karena itu, ketika Vianzong bersiap untuk menawar Hao Chundan, dia secara naluriah menyaring metode pembayaran ini. Tidak hanya dia, tetapi semua orang kaya yang datang untuk menawar Hao Chundan menggunakan metode ini, termasuk orang kaya yang telah berhasil menawar dalam lelang sebelumnya, dan mereka juga membayar dengan akun perusahaan. Namun, Vianzong yang tertutup dan jarang tidak menghitung bahwa resiko terbesar menggunakan akun perusahaan adalah rencana darurat tinggi ini. Setelah putranya berhasil meluncurkan rencana darurat ini, dia adalah pemimpin puncak grup dan secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk membekukan akun grup di Bank Swiss. Inilah yang disebut Tanggul 1000 mil yang runtuh diserang semut. Tanpa 200 miliar dolar ini, apalagi yang bisa saya gunakan untuk bersaing mendapatkan pil peremajaan ini? Vianzong mengatupkan gigi dan memarahi dengan tangan gemetar. Binatang buas ini, binatang. Kali ini dia merubah posisiku. Dia membunuhku dan tidak ingin aku terus hidup. Pada saat ini, seluruh penonton mendengar raungan Vianzong. Mata semua orang melebar dan mereka terus berkomunikasi secara pribadi. Siapapun dapat mendengar bahwa lelaki tua ini dikan oleh keluarganya sendiri. Jika dia tidak dapat menghasilkan uang, kali ini Hao Chundan, saya khawatir dia akan ketinggalan. Dan Bernard Arnault kembali bersemangat kali ini. Kita lanjut lagi ke bab 3933. Dia tidak tahu berapa kali dia putus asa, bersemangat, putus asa, dan bersemangat lagi. Dia merasa bahwa hatinya akan dilempar ke bawah. Jika saya kembali berkali-kali, saya masih tidak makan Hao Chundan. Saya takut saya akan mengalami serangan jantung dan saya hanya akan bersendawa di sini. Dia sekarang menatap Vianzong tanpa henti, menunggunya mengatakan sesuatu seperti dia tidak bisa membeli atau tidak bisa membayar. Dengan cara ini, saya bisa memenangkan pil permajaan seharga 72 miliar dolar Amerika Serikat. Hati Vacation yang baru saja dijatuhkan juga mengangkat suara lagi. Pada saat ini, meskipun dia hanya mendengar raungan dari kakeknya, dia segera tahu bahwa pamannya pasti telah mengambil kesempatan ini untuk merebut tata. Pada saat ini, Aceng ditelepon, tersendak tak berdaya dan berkata, "Tuan, maaf, saya benar-benar tidak punya cara untuk membantu Anda. Sekarang saya telah ditempatkan di bawah pengawasan perumahan oleh tuan muda tertua. Dan sekarang keluargaku setidaknya ada rusinan tentara bayaran yang menjaga daerah sekitarnya. Dan berkata bahwa aku tidak boleh meninggalkan rumah selama setengah langkah sampai kamu mati." Vianzong meraung dengan marah. "Aku akan memanggil binatang itu sekarang." Bagaimanapun, Vianzong segera menutup telepon dan memutar nomor lain. Panggilan tersambung dengan cepat. Namun, tidak ada suara dari ujung telepon yang lain. Vianzong menggertakkan giginya dan meraung marah. "Binatang, dasar brengsek. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?" Di ujung telepon yang lain, sebuah suara yang agak tua datang dan berkata, "Ayah, saya berusia lebih dari 70 tahun ini, dan Anda dapat dianggap akrab dengan buku-buku sejarah. Lihatlah, 70 tahun saya. Bahkan di zaman kuno, Anda tidak dapat menemukan beberapa putra mahkota berusia 70 tahun, kan?" Vianzong bertanya dengan suara galak. "Saya tidak sabar untuk naik tata." "Jadi, Anda membiarkan saya mati. Jangan lupa, saya memberimu hidup Anda. Semua yang Anda miliki diberikan oleh saya. Negara keluarga Fei adalah segalanya, dijatuhkan olehku. Tidakkah kamu tahu bagaimana cara bersyukur sama sekali?" Ujung telepon yang lain tersenyum masam dan berkata, "Ayah, jika Anda tidak mengejar umur panjang, saya pasti akan melakukan tugas saya di depan Anda dan menunggu sampai akhir hidup Anda dan memainkan peran sebagai anak yang berbakti." Berbicara tentang ini, pihak lain menghela napas lagi. "Tetapi, Anda sudah berusia 90 tahun. Apakah Anda masih memiliki cukup uang untuk hidup?"
Mengapa Anda masih terobsesi dengan umur panjang di usia yang begitu tua? Jika Anda benar-benar menginginkan umur panjang, apa yang Anda inginkan? Ingin saya lakukan dan kelola apa? Feianjong meraung, sial, apakah Anda pikir saya memiliki umur panjang? Pihak lain tersenyum sedikit dan berkata serius, Ayah, Anda percaya pada saat hidup Anda sepanjang hidup Anda harus tahu bahwa mengubah hidup Anda melawan langit secara intens bertentangan dengan hukum langit, dan itu juga semacam kerusakan pada kesejahteraan anak-anak dan cucu-cucu Anda. Anda hidup lama sendirian. Yang harus kita lakukan, apakah Anda ingin hidup 20 tahun lagi dan kemudian mengirim saya pergi sebagai seorang putra? Feianjong menggetakkan giginya dan berkata, jika aku mencari jalan umur panjang, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan buruk? Kamu adalah darah dagingku. Pihak lain menghela napas. Ayah, apa maksudmu? Ayah dan anak, kita akan hidup bersama selama beberapa dekade lagi. Dan kemudian saya akan menjadi putra mahkota selama beberapa dekade lagi. Ketika saya berusia 100 tahun, saya masih melayani Anda di sisi Anda. Berbicara tentang ini, pihak lain berhenti sejenak dan berkata dengan serius, saya tidak ingin hidup Anda. Saya hanya ingin Anda membiarkan berjalan dengan sendirinya. Senang mengikuti arus, Feianjong bergumam dan menggertakkan giginya. Kamu tahu bahwa hidupku tidak lama lagi, dan jika aku melihatkan pipi peremajaan ini, kamu mungkin tidak dapat melihatku untuk terakhir kalinya. Pihak lain berkata dengan ringan, sejujurnya, saya tidak akan melihat Anda untuk terakhir kalinya. Setelah berbicara, pihak lain berkata lagi, Ayah, semua orang kepercayaan Anda dalam kelompok telah dibersihkan oleh saya. Jadi, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan perjuangan Anda dan tinggal di negara ini untuk menjalani hidup yang baik di masa depan. Bagaimanapun juga, Anda telah pergi lama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk kembali ke akar. Bahkan jika Anda kembali, saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Dan ketika Anda bolak-balik, jika Anda mati di jalan, saya sebagai seorang putra akan merasa tidak enak karenanya. Jadi mulai hari ini, kamu bisa menikmati masa tuamu di Tiongkok. Jika Anda ditakdirkan untuk berumur panjang, maka saya sebagai seorang putra secara alami sangat bahagia. Tetapi jika Anda ditakdirkan untuk hidup kurang dari 100 tahun, maka ketika Anda mati sebagai seorang putra, saya secara alami akan mengirim Anda perjalanan terakhir dengan cara yang indah dan indah. Mendengar ini, Feianjong sangat membencinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti kata-kata putranya? Meskipun kata-kata pihak lain terdengar tinggi, intinya tidak lebih dari 8 kata. Mati di negara Tiongkok dan jangan kembali. Oke, kita lanjutkan lagi ke bab 3934. Pada saat ini, Feianjong merasa sangat sakit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di matanya putra sulungnya yang menghargai kasih sayang keluarga, dan semua yang dia lakukan akan berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang. Sekarang, dia belum melakukan perjalanan ribuan mil ke Jinling untuk mencari umur panjang. Itu pasti akan membuat putra tertuanya marah. Karena itu, pada saat ini dia tiba-tiba merobek wajahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Meskipun Center Vijaya sangat tidak mau, dia juga sangat jelas bahwa karena putra tertuanya telah berhasil merebut tahta dan hampir semua anggota dewan memberinya suara, itu membuktikan bahwa dia pasti telah sepenuhnya mengendalikan situasi di Amerika Serikat. Dan dia memiliki pegangan yang cukup, sehingga mereka tidak berdaya untuk melawan. Fakta bahwa begitu banyak anggota dewan mendukungnya juga menunjukkan pada tingkat lain bahwa dia telah kehilangan kepercayaan di benak anggota dewan. Jangan katakan bahwa tulang tua ini sekarang sudah mati dan tidak mampu berjuang. Bahkan, jika dia masih memiliki kekuatan, sama sekali tidak ada harapan untuk berbalik dalam situasi ini. Lagi pula, dia sekarang berada dalam puluhan ribu kilometer jauhnya dari Amerika Serikat.
dan orang kepercayaannya telah disingkirkan oleh putra sulungnya. Dalam hal ini, bahkan jika dia bisa kembali, apa yang akan dia gunakan untuk bersaing dengannya? Jadi, dia menekankan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Oke, karena kamu sudah mengatur untukku, setelah aku mati, kubur aku di tanah air. Aku ingin tidur dengan orang tuaku selamanya." Pihak lain berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, ayah, kuburan di sini di Amerika Serikat telah ditentukan untuk Anda. Saya telah memilih kuburan paling mahal di Amerika Serikat. Tetangga di sekitar kuburan Anda pada dasarnya adalah presiden sebelumnya, Amerika Serikat, dan tetangga mereka, Habertop. Anda akan tidur di sana selamanya. Saya yakin Anda akan sangat puas." Fei Enjong bertanya dengan suara gemetar, "Saya hanya memiliki permintaan ini. Anda tidak setuju?" Pihak lain menghela napas tanpa daya. "Ayah, jika Anda tidak dimakamkan di Amerika Serikat atau di samping saya dalam 100 tahun, orang lain pasti akan bergosip tentang saya di belakang saya." Setelah jeda, pihak lain berkata lagi, "Selain itu, keturunan Anda semuanya ada di Amerika Serikat. Di masa depan, pada hari pertama, hari ke-15 Festival Qingming atau hari-hari festival, saya tidak bisa membiarkan saya melempar begitu banyak keturunan dan kembali ke negara saya untuk menyembah Anda, kan? Anda dikubur di Amerika Serikat, kita yang masih anak-anak juga bisa sedikit nyaman." Fei Enjong terdiam sejenak, lalu tertawa berbahak-bahak. Oke, bagus banget. Aku, Fei Enjong, bisa punya anak macam ini dan serigala seperti kamu benar-benar 3 nyawa." Ujung telepon yang lain tidak memperhatikan sarkasme Fei Enjong dan berkata dengan ringan, "Ayah, seperti kata pepatah lama, ayah harimau tidak punya anjing. Aku juga tidak bisa hari ini tanpa kata-kata dan perbuatanmu." Setelah itu, pihak lain berkata lagi, "Ayah, saya baru saja mengambil alih dewan direksi, dan terlalu banyak hal, masih banyak departemen lama Anda yang harus ditangani satu persatu. Jadi, saya tidak akan berbicara dengan Anda. Lebih kamu menjaga kesehatanmu dengan baik-baik di Tiongkok. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, biarkan Kesin memanggilku, dan biarkan dia dan Tuan Yuan menjagamu di sana. Aku selama alami 10.000% akan meyakinkan." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan dingin, "Tapi ayah, saya punya sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada Anda sebelumnya. Saya sudah menyapa Anda di bea cukai, dan orang yang saya atur untuk dijaga di pelabuhan. Jika Anda dan yang lain tidak kembali tanpa izin, maka saya tidak akan mempermalukan keluarga Kevin setelah Anda pergi. Tetapi, jika Anda dan yang lain berani kembali secara diam-diam, jangan salahkan saya karena ceroboh." Fei Enjong tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan kekuatan untuk memulihkan surga. Agar tidak melibatkan keluarga cucunya Fei Kexin, dia segera berkata, "Oke, aku berjanji. Setelah aku mati, biarkan Kexin mengambil tubuhku kembali." Oke, pihak lain juga tersenyum riang. "Jika itu masalahnya, katakan saja, itu kesepakatan. Saya memerintahkan penarikan kembali pesawat Anda. Dan Kexin 1 jam yang lalu, selama waktu ini Anda akan beristirahat dengan baik di Cina. Biarkan Kexin menghubungi saya dalam 100 tahun, dan saya akan mengirim pesawat untuk menjemput Anda. Karena itu, saya menutup telepon untuk kenyamanan." Selama lamban di tempat selama beberapa detik, Fei Enjong menyerahkan ponsel kepada staf dan berkata dengan cemberut, "Maaf, saya absen." Begitu dia selesai berbicara, Bernard Arnault yang telah menunggu dengan cemas tiba-tiba bersorak girang dan berteriak, "Hao Chundan milikku! Hao Chundan milikku!" Pada saat ini, fitur wajah Fei Enjong tiba-tiba berubah menjadi bola kesakitan, dan seteguk darah menyembur keluar tak terkendali. Beberapa orang di sekitar yang berlumuran darah hanya ingin memarahi ibu mereka, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Fei Enjong tampaknya telah menghabiskan sedikit energi
terakhir dari darah barusan, dan seluruh orang langsung membeku dan kehilangan kesadaran. Beberapa orang yang telah disemprot di kepala mereka dan berlumuran darah melihat lelaki tua itu sekarat seketika, dan mereka tidak terlalu peduli dan mulai menyeka darah di tubuh mereka dengan marah. Kita lanjut lagi ke bab 3935. Yuan Jiku buru-buru mendukung Fei Yanzhong yang sedang koma. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Fei Yanzhong. Melihat denyut nadinya lemah, dia berada di ambang kematian dan dia buru-buru berteriak, "Orang sekarat, ambulan!" Pada saat itu, pintu box lantai 2 yang mengarah ke pagar lantai 2 didorong terbuka dan Fei Kexin terbaring di pagar lantai 2 dengan panik, menangis, "Kakek, Tuan Yuan, apa yang terjadi dengan kakek?" Yuan Jiku menatap Fei Kexin dan berkata dengan sedih, "Nona Kexin, Tuan, saya khawatir dia tidak akan bekerja." Fei Kexin tiba-tiba pingsan dan berteriak pada staf, "Hidup dipertaruhkan, panggil ambulan." Yuan Jiku keluar dari kursi bersama Fei Yanzhong yang sedang koma dan berteriak kepada staf, "Tolong panggil ambulan." Song Wanting hendak menginstruksikan staf dan dengan cepat menghubungi staf yang membuat rencana darurat untuk masuk. Dia takut pada pelelangan malam ini seseorang tiba-tiba akan jatuh di sini ketika bersemangat atau terstimulasi. Jadi dia mengatur tim darurat terlebih dahulu. Tim darurat telah menyiapkan peralatan penyelamatan yang lebih komprehensif sebelumnya. Dan ketika situasi krisis, ada mobil dan helikopter yang dapat membawa orang ke rumah sakit secepat mungkin. Namun, tepat ketika dia akan berbicara, suara Ye Chen datang dari earphone. "Nona Wanting minta staf untuk membawanya ke ruang VIP." Song Wanting menghela napas lega saat mendengar suara Ye Chen. Dia juga melihat bahwa Fei Yanzhong terlalu tua dan dia sudah menjadi orang yang sekarat. Dan dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat sehingga dia mungkin tidak dapat kembali ke langit ketika dia dikirim ke rumah sakit. Untungnya, Ye Chen telah berbicara, yang berarti dia pasti telah memutuskan untuk membantu. Jadi, dia segera memerintahkan, "Cepat, kirim 0035 ke ruang VIP." Mendengar ini, Fei Kexin akhirnya melihat seberkas cahaya di hatinya yang putus asa. Dia tahu bahwa Song Wanting pasti telah menyampaikan apa yang dimaksud Ye Chen. Selama Ye Chen bersedia mengambil tindakan, kakeknya akan memiliki harapan. Pada saat ini, setelah mendengarnya, beberapa prajurit dari Aura Wanlong segera melangkah maju dan berkata kepada Yuan Jiku, "Tolong, segera bawa seseorang bersamaku." Yuan Jiku masih tidak mau mengerti dan berteriak keras, "Orang sekarat, mengapa kamu tidak memanggil ambulan untuk membawa mereka ke rumah sakit? Apa gunanya pergi ke ruang VIP? Lagi pula, dia tidak lagi menyembunyikan aura kuatnya sebagai prajurit bintang 7 dan meraung, 'Aku akan mengirim seseorang ke rumah sakit sekarang. Jika ada di antara kalian yang berani menghentakku, jangan salahkan aku karena kejam.'" Mendengar ini, Fei Kexin segera berteriak, cemas, "Tuan Yuan, bawa kakek ke ruang VIP. Ini kesempatan terakhir kakek." Yuan Jiku mengangkat kepalanya dan melirik ke Fei Kexin. Melihat nada suaranya sangat tegas, dia mengangguk dan berkata kepada prajurit istana Wanlong, "Di mana ruang VIP? Bawa aku ke sana." Ye Chen berada di walkie-talkie saat ini dan berkata kepada Song Wanting, "Nona Wanting, biarkan gadis di lantai 2 pergi ke sana juga." Song Wanting segera mengeluarkan perintah melalui saluran internal. "Tolong minta staf untuk membawa wanita di lantai 2 ke ruang VIP." Beberapa prajurit Balai Wanlong yang semua menjaga pintu di belakang VIP segera mendorong pintu dan masuk. Mereka melewati ruang VIP ke pagar terluar lantai 2 dan berkata kepada Fei Kexin yang berdiri dekat pagar, "Halo Nona, silakan ikut saya." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.